Ya, shalom semuanya. Kita bertemu lagi dalam Contextual Bible Reading. Bacaan kita pagi ini terambil dari Bilangan pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-36. Persilakan. Bilangan 10. Tuhan berfirman kepada Musa, "Buatlah 2 nafiri dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat, tapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Nafir-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya, supaya kamu diingat di hadapan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari atas kemah suci tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Terdahulu berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Bani Yehuda menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Nahason bin Aminadab. Yang mengepalai laskar suku Bani Isakar ialah Netaneel bin Suar. Yang mengepalai laskar suku Bani Zebulon ialah Eliab bin Helon. Sesudah itu, kemah suci dibongkar dan berangkatlah Bani Gerson dan Bani Merari yang mengangkat kemah suci itu. Kemudian berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Ruben menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Elisur bin Shedeur. Yang mengepalai laskar suku Bani Simeon ialah Selumiel bin Surishadai. Yang mengepalai laskar suku Bani Gad ialah Elishaf bin Rehwel. Sesudah itu berangkatlah orang Kehat yang mengangkat barang-barang tempat kudus. Kemah suci sudah dipasang sebelum mereka datang. Kemudian berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Bani Efraim menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Elisama bin Amihud. Yang mengepalai laskar suku Bani Manasye ialah Gamaliel bin Pedasur. Yang mengepalai laskar suku Bani Benyamin adalah Abidan bin Gideoni. Sebagai barisan penutup semua laskar itu, berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Bani Dan menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Ayeser bin Amishadai. Yang mengepalai laskar suku Bani Asher ialah Pagiel bin Okran. Yang mengepalai laskar suku Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Itulah aturan keberangkatan orang Israel menurut pasukan mereka ketika mereka berangkat. Lalu berkatalah Musa kepada Hobab anak Reuel, orang Midian, mertua Musa, kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika ia berfirman, aku akan memberikannya kepadamu, sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami, maka kami akan berbuat baik kepadamu, sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel. Tetapi jawabnya kepada Musa, aku tidak ikut, melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. Kata Musa, janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun. Maka engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami. Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami akan
kami lakukan juga kepadamu. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya, sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, "Bangkitlah Tuhan, supaya musuhmu berserak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu." Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, "Kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini." Era Internet of Things ini segala sesuatu relatif mudah sekali ya. Dan sebenarnya era ini adalah sebuah era simbol. Ya, ikon-ikon di HP dan seterusnya itu menolong ya, satu penjelasan mungkin begitu kompleks, tapi dengan 1-2 simbol seorang anak yang belum pernah sekolah pun bisa menafsirnya dan bisa berkomunikasi dengan temannya dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita mundur sedikit dalam konteks Jawa, pola-pola komunikasi itu juga rapi, teratur untuk mengorganisir, membangun pola komunikasi dalam kelompok-kelompok masyarakat. Kita ambil contoh, ya kalau di pos-pos kamling itu ada kentongan dan di sana ada berbagai simbol-simbol dan juga aturan-aturan, tanda-tanda yang akan dibunyikan dengan message-nya secara khas itu. Kalau ada maling misalnya di kentong berapa kali, ada banjir itu kentongannya berapa kali dan sebagainya dan sebagainya. Nah, semua itu merupakan suatu pola komunikasi yang menolong satu kelompok masyarakat bisa terorganisir secara rapi dan kemudian bisa memberikan dampak pada keteraturan dalam hidup bersama dan juga gerak langkah bersama untuk menyikapi situasi-situasi tertentu. Ya, sebenarnya sama saja prinsipnya. Kalau sekarang itu pakai grup-grup seperti itu untuk menolong komunikasi, lalu kalau seorang ingin kirim pesan secara berkali-kali ada broadcasting message gitu ya. Nah, broadcasting message pada zaman atau pada masa waktu lalu itu bagi orang Jawa seperti kentongan itu. Kentongan sekian kali semua orang mengerti ini message-nya apa dan merespon terhadap message tersebut ya. Nah, kalau kita lihat kitab Bilangan pasal 1, pasal 2 dan seterusnya, umat Israel sudah diorganisir secara rapi, suku A, suku B, suku C, laskar A, laskar B, laskar C, semua sudah rapi disusun itu. Kemudian juga bagaimana mengorganisir pengelolaan kehidupan bersama dan juga berkenaan dengan ritual-ritual di tabernakel itu. Nah, persoalannya adalah yang akan muncul adalah ketika umat ini bergerak atau mulai berangkat meninggalkan atau membongkar lagi tabernakel dan bergerak maju melangkah menuju tanah Kanaan, apa yang terjadi kalau ada 2,5 juta orang itu bergerak bersama? Itu bisa menjadi sebuah crowded of men ya, kumpulan orang yang bisa menimbulkan kerusuhan atau ketidakteraturan dalam bergerak bersama. Oleh karena itu perlu sebuah pola komunikasi yang ideal, yang menolong mereka agar bisa secara rapi, teratur, bertanggung jawab, mengerjakan tugas tanggung jawabnya, dan bergerak bersama. Yang kalau kita lihat secara teknologi, tidak banyak teknologi untuk menolong mereka dalam mengharmonikan irama perjalanan dari kolektivitas bangsa ini. Dan di pasal ini kita melihat Tuhan akan juga mengatur untuk membentuk sebuah tata kelola komunikasi yang dinamis gitu, dan berkenaan dengan komunikasi ini menarik sekali ya, pasal 10 ayat 1 sampai ayat 10 berkenaan dengan ada simbol nafiri itu. Dan ternyata simbol nafiri ini ya kita sekarang boleh pahami sekali ya, broadcasting message-nya dengan cara ini. Tuhan berfirman pada Musa, "Buatlah 2 nafiri dari perak tempaan harus kau buat itu supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya itu berangkat." Dan ini kesepakatan tentang meaning-nya itu. Ya, form dan meaning itu begitu penting sekali dalam komunikasi, karena kalah nafsir itu bisa bergeraknya, bersikap, bertindaknya juga bisa salah begitu. Ayat 3, apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jadi harus sepakat bahwa kalau ditiup 2 kali kumpul di sini. Ayat 4, jika hanya 1 saja ditiup,
maka para pemimpin, para kepala pasukan harus berkumpul kepadamu. Ayat 5, apabila kamu meniup tanda semboyan, maka harus berangkat laskar-laskar yang berkhidmat. Jadi ada kesepakatan media komunikasinya itu, pola komunikasi, sehingga kehidupan bangsa ini secara bersama-sama dan penataan laskar sebenarnya sudah ditata pada pasal 1, pasal 2 dan seterusnya, itu bisa operasional di lapangan dengan baik sekali. Dan ini yang terjadi, Tuhan menetapkan itu untuk mengorganisir umat ini termasuk dalam pola komunikasi sehingga mereka bisa bergerak dengan rapi dan teratur. Nah, menarik sekali dalam ayat yang ke-9 dikatakan juga, apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Karena ada kesepakatan meaning di situ tentang ditiup sekali, 2 kali dan seterusnya, maka sebenarnya ini menjadi sebuah pola komunikasi yang juga bersifat ilahi antara umat ini secara kolektif dengan Tuhannya. Jadi simbol nafir ini sebagai satu bentuk teriakan bersama ke hadapan Tuhan, dan dikatakan supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Ayat 10 ini berkenaan dengan memberi persembahan. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, haruslah kamu meniup nafiri pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Jadi bersukaria juga mereka membunyikan nafiri, dan itu ya dikatakan sana Tuhan akan ingat mereka, akulah Tuhan Allahmu. Jadi umat ini dimiliki oleh Tuhan dan umat ini memiliki Tuhan, dan ada pola komunikasi yang baik di antara mereka dengan kelompok-kelompok terorganisir itu dalam kolektivitas bangsa ini. Demikian juga dengan Tuhan. Dan ini sangat menolong sekali umat ini dalam bergerak bersama menuju tanah Kanaan. Di pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayat 28 kita temukan itu, karena dikatakan di sana pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu naiklah awan itu dari atas kemah suci, tempat hukum Allah, lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Jadi tiang awan, tiang api siap menuntun mereka siang maupun malam sebagai tanda kehadiran Tuhan ya, yang menyertai umat itu dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian. Tiupan nafiri itu menjadi sebuah pola komunikasi yang ideal antara para pemimpin, para laskar, pemimpin di laskar itu dengan Musa, dengan Harun, dan juga tanda-tanda atau bunyi nafiri itu untuk menggerakkan bangsa secara bersama-sama sudah siap semuanya. Maka pada waktu itulah mereka mulai berpindah karena awan Tuhan itu naik, dan karena itu mereka harus bergerak maju mengikuti pergerakan awan itu. Dan di dalam ayat yang ke 11 itu ayat 12 diringkas, kemudian pergerakan itu sampai kemudian berhenti, awan itu berhenti di padang gurun Paran dan mereka berhenti di sana. Bagaimana pergerakan dari laskar-laskar itu? Di ayat 13 dan seterusnya kita temukan itu. Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Kalau tidak ada kesepakatan pola komunikasi, waduh, tidak ada sound system saudara untuk teriak segini banyak orang. Tapi dengan nafiri itu jangkauannya luas, ya broadcasting itu sampai kepada semua masyarakat, dan mereka punya satu tafsiran terhadap berkenaan dengan bunyi-bunyi nafiri itu, sehingga mereka bisa berangkat. Dan ini yang tampak dari mulai ayat yang ke 14. Terdahulu berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Bani Yehuda menurut pasukan mereka. Yang mengepulai laskar itu ialah Nahasom bin Aminadab dan seterusnya. Sampai ke ayat yang ke-28 dikatakan, itulah aturan keberangkatan orang Israel menurut pasukan mereka.
ketika mereka berangkat. Sehingga perjalanan ini sebuah perjalanan yang bukan perjalanan yang tidak beraturan, tapi rapi, teratur, dan ada satu visi misi untuk mencapai tanah perjanjian itu. Ayat 29 sampai ayat yang terakhir ini berkenaan dengan mertua dari Musa. Musa rindu sekali mengajak mertuanya untuk menjadi penunjuk jalan, dan dikatakan bahwa kalau engkau berbuat baik, maka kebaikan yang engkau nyatakan tidak akan sia-sia, karena ya, Tuhan juga akan menyatakan kebaikan itu kepada engkau. Ya. Ayat 33, lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya, sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka, dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Dan apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, bangkitlah Tuhan supaya musuh berserak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah, kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini. Jadi kita sudah bisa menghidupkan teks itu, atau bisa membayangkan bagaimana dinamika pergerakan dari umat yang begini banyak. Sebuah perjalanan yang rapi sekali, tertib, teratur, disiplin, masing-masing bertanggung jawab atas tugas tanggung jawabnya. Orang Lewi mengangkat itu, membongkar kemah pertemuan, siapa yang mengangkat bokor, siapa yang mengangkat ini dan itu. Dan suku-suku sudah terorganisir dengan laskar-laskar yang berusia 20 tahun ke atas itu siap untuk menghadapi musuh, dan siapa memimpin laskar tertentu dan bagaimana seharusnya berangkat, urutan keberangkatannya juga sudah, dan semua itu bisa terimplementasi yang baik karena ada sebuah pola komunikasi yang ditetapkan Tuhan, sehingga gerak langkah umat menuju tanah perjanjian adalah sebuah gerak langkah yang teratur. Dan tentu itu menolong sekali dalam aspek leadership bagi Musa, tapi juga memberikan sukacita bagi kehidupan bangsa ini bersama, karena ini sebuah perjalanan, sebuah ziarah perjalanan menuju tanah perjanjian yang luar biasa menyenangkan tentunya. Apa yang bisa kita pelajari dari teks ini? Ya, Allah menghendaki umatnya untuk memiliki tata kelola komunikasi dan kerja yang tertib, teratur, penuh disiplin, dan bertanggung jawab. Dan aplikasi, sudahkah saya dan saudara memiliki pola hidup ilahi dalam aspek komunikasi, berkarya, serta berpelayanan secara tertib, teratur, disiplin, dan bertanggung jawab? Ini bahan evaluasi bagi kita dalam pelayanan baik lingkup kecil maupun besar. Tentu sangat-sangat penting. Ya, struktur organisasi itu memperlihatkan ya, garis komando dan garis koordinasi. Perlu ada kesepakatan, dan kita belajar dari kehidupan bangsa dari Tuhan begitu peduli terhadap umat ini, menstruktur mereka dengan baik dan menolong mereka untuk menghidupi kehidupan mereka sebagai umat Allah yang tertib, teratur, dan bertanggung jawab. Dan bahkan semua itu jadi bagian integral dari pemaknaan hidup mereka sebagai umat Allah, karena ketika itu mereka serukan kepada Tuhan dalam kesesakan, Tuhan juga melihat mereka dan Dia yang menata, mengaturnya. Dan ketika mereka bersukaria, itu juga menjadi bagian sukacita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita semua dalam posisi kita, ya, dalam pelayanan di lingkup pelayanan masing-masing, kita perlu bersama-sama menciptakan pola komunikasi tata kelola yang baik, ya, belajar untuk mengerti dengan tepat job dan kewenangan dan sebagainya, mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dan itu menolong untuk bergerak bersama mengimplementasikan visi misi itu, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Selamat berkarya dengan tata kelola yang sungguh-sungguh baik, dan kita memuliakan nama Tuhan melalui tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan pada kita. Amin. Kita sambut firman Tuhan pagi ini dengan katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, banyak yang telah Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat,
segala yang penuh kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, banyak yang Tuhan sudah berbuat untuk saya, saudara semuanya. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidup, rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang segala yang kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur, haleluya. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Terima kasih Tuhan, saatnya kami terus berdoa. Setiap anak-anak-Mu biarlah diberkati Tuhan. Oh Tuhan, terus menyertai, memimpin dan melindungi semuanya jadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan lindungi supaya tidak ada kesakitan dalam tubuhnya, dan Tuhan pakai untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji kebesaran